وحبيبه وخاتم والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل فريسة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sama berbahagia dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali untuk meneruskan pembicaraan kita, percakapan kita tentang irfan. Kita ulangi lagi bahwa irfan itu bermakna ma'rifat. Irfan adalah ma'rifat, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran irfan, subjek utamanya adalah bagaimana kita ma'rifat kepada Allah Rabbul Alamin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang sudah berlalu kurang lebih 3 atau 4 pekan, terakhir kita membahas tentang hijab-hijab. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan pembahasan kita tentang hijab-hijab tersebut. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita. Terakhir kita sampai tanggal 14 Oktober ini, jadi cukup lama. Hari ini sudah tanggal 4 atau 5 November ya, jadi sudah 3 minggu lah, 3 pekan yang lalu ya. Jadi sebelum kami melakukan perjalanan silaturahim ke teman-teman kita, ikhwan kita di Malaysia dan Singapura, kita terakhir pertemuan itu. Terakhir kita sudah bicara tentang hijab yang di atas. Jadi ada hijab-hijab namanya. Ya, yang pertama adalah hijab keterikatan. Jadi keterikatan kita kepada sesuatu ini. Hijab-hijab kegelapan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab namanya zulmani. Hijab-hijab zulmani. Jadi hijab-hijab kegelapan. Ini adalah yang pertama, hijab keterikatan. Yang kita sudah bicarakan bahwa segala sesuatu yang membuat diri kita manusia ini terhalang dari Tuhan karena keterikatan kita pada sesuatu itu, ya, maka pada sesuatu itu. Jadi ada sesuatu selain Tuhan, kita terikat pada sesuatu itu adalah selain Tuhan, maka sesuatu itu merupakan misdak, tanda yang paling nyata, indikator dari hijab-hijab kegelapan. Jadi kesimpulannya, keterikatan itu adalah apa saja yang hati kita terikat kepadanya selain Tuhan, maka kemudian bisa menjadi hijab, bisa menjadi karena misdak, menjadi indikasi yang bisa mengantarkan kita kepada hijab kegelapan. Ya. Nah sekarang kita masuk ini yang masuk kategori ini, hijab keterikatan ini adalah hijab harta dan kekayaan, kedudukan, taklid, maksiat. Nah kita sudah bahas ini. Dan ini terakhir. Nah, sekarang kita masuk pada hijab yang kedua, yaitu hijab tabiat. Tabiat kalau bahasa Melayu, bahasa kita di Asia Tenggara, itu adalah perilaku, karakter, tabiat. Contohnya kita mengatakan tabiatnya tidak bagus, tabiatnya buruk, tabiatnya baik. Ya, kalau bahasa kita tabiat itu kan berarti adalah akhlak, perbuatan. Jadi sifat-sifatnya buruk berarti tabiatnya buruk, sifat-sifatnya baik, tabiatnya baik. Nah, sedangkan yang disebut dengan tabiat di sini dari bahasa Arab, tabiah. Tabiat itu adalah alamiah, nature. Jadi nature itu atau natural itu adalah tabiat. Ya, jadi dari kata nature, alam, sesuatu yang sifatnya alamiah, tabiat. Nah, inilah dia hijab tabiat. Jadi hijab ketika alam ini menjadi penghalang antara kita dengan Allah, dengan Tuhan, ya namanya hijab tabiat. Dan tentu saja lebih mendalam lagi dari situ pembahasannya di sini. Maka marilah kita membahas ini, jemaah sekalian, tentang hijab tabiat ini. Ya. Jadi dikatakan begini, setiap aktivitas, setiap perbuatan dan perhatian, jadi apa saja aktivitas kita
apa saja perbuatan kita, tindakan kita, dan perhatian. Kalau tindakan itu adalah tubuh, kalau perhatian itu adalah pikiran, yang tertuju kepada selain Allah, selain Tuhan. Jadi apa saja. Jadi aktivitas kita, perhatian kita yang tertuju kepada selain Tuhan atau bukan Tuhan, maka akan menjadi hijab-hijab antara manusia dengan Tuhan. Jadi menjadi hijab antara manusia dengan Tuhan. Jadi menjadilah hijab antara manusia dengan Tuhan. Hijab antara manusia dengan Tuhan. Jadi apa saja, baik itu perbuatan ataupun pikiran, perhatian, yang bukan Tuhan, selain Tuhan atau bukan Tuhan, akan menjadi hijab antara manusia dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita nanti berpikir loh, bagaimana caranya, kan setiap hari kita menyaksikan sesuatu. Setiap hari yang kita lihat langit, setiap hari yang kita lihat awan, setiap hari yang kita lihat terang matahari, yang kita saksikan adalah rembulan di malam hari, yang kita saksikan adalah pohon-pohon, gunung-gunung, kota-kota, gedung-gedung. Bagaimana caranya kita bisa tidak terhijab dari Tuhan, sementara setiap hari kita menyaksikan apapun selain Tuhan. Ini kata. Jadi yang setiap hari yang kita saksikan adalah selain Tuhan. Jadi setiap saat yang kita saksikan itu adalah selain Tuhan. Yang namanya gedung itu kan selain Tuhan. Yang namanya awan selain Tuhan. Bintang-bintang di malam hari selain Tuhan. Pokoknya apapun yang kita lihat setiap saat selain Tuhan. Kita menyaksikan istri, anak, suami kita itu selain Tuhan. Kita saksikan teman-teman di kantor, di office kita itu selain Tuhan. Ya. Nah, maka pertanyaannya gimana caranya? Sementara dikatakan di sini, apapun setiap aktivitas perhatian yang tertuju kepada selain Tuhan akan menjadi hijab-hijab antara manusia dengan Tuhan. Nah, jelas kasar bahagia, ini harus kita terima dulu secara positif, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita saksikan, yang kita pikirkan itu aslinya hijab. Contohnya kita menyaksikan awan, kita memuji awan, kan berarti kita hijab daripada pemberi keindahan pada awan, pada mega. Kita menyaksikan matahari, kita terpukau dengan terangnya matahari. Kita menyaksikan kupu-kupu, kita menyaksikan kecantikan, keindahan daripada kupu-kupu. Nah, ketika kita menyaksikan semuanya itu, kan kita seakan-akan berkesimpulan bahwa yang indah itu kupu-kupu, yang indah itu awan, yang terang itu matahari, dan seterusnya. Ya. Jadi dengan demikian, ini yang harus kita perbaiki nanti. Jadi kita harus terima dulu bahwa memang itu biasa jadi hijab. Tinggal bagaimana caranya nanti berpikir agar itu tidak jadi hijab. Di bagaimana kita berpikir agar itu tidak jadi hijab. Jadi diteruskan, akan tetapi jika aktivitas dan perhatian itu tertuju kepada alam tabiat dan materi, jika aktivitas dan perhatian itu tertuju kepada alam tabiat dan materi, ini alam tabiat alamiah dan alam materi, hijab ini adalah wajib zulman, hijab zulman. Jadi apabila tertuju, maksudnya tertuju itu hanya berhenti pada, ingat, apabila aktivitas dan perhatian. Jadi manakala aktivitas dan perhatian ya, itu tertuju, artinya tertuju itu berhenti pada alam tabiat, alam materi, maka hijab inilah yang disebut dengan hijab zulmani, hijab kegelapan tadi di atas. Ini adalah hijab zulmani namanya kalau sudah sampai pada tingkat seperti ini. Hijab zulmani ya. Ini dengan hijab zulmani. Dan jika perhatian tertuju pada alam malakut dan jabarut, dan jika perhatian tertuju pada alam malakut dan jabarut, maka hijab tersebut adalah hijab nurani. Jika perhatian tertuju pada alam malakut dan jabarut, jadi tertuju, ingat,
Kalau tadi apa namanya tabiat dan materi itu hijab zulmani. Karena yang kita lihat cuma kupu-kupunya, mataharinya, awannya saja. Itu namanya hijab zulmani, hijab kegelapan. Zulmani ini kegelapan. Ya. Tetapi jika perhatian kita, maksudnya perhatian itu pikiran kita tertuju pada alam malakut dan alam jabarut, maka hijab tersebut adalah hijab nurani. Jadi bisa menjelma menjadi hijab nurani. Jadi jika perhatian tertuju pada alam malakut dan jabarut, maka hijab tersebut adalah hijab nurani. Ya. Kata Imam Khomeini Quddisallahu sirrahu, Quddisallahu sirruhu itu artinya semoga Allah mensucikan ruhnya. Jadi jika apa namanya jika kata Imam Khomeini, jika jiwa, maksudnya jiwa kita dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini, ya, jika jiwa kita dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini, dari tingkatan tabiat dan nurani dan hijab tabiat, tabiat ada di atas ini, ya, niscaya ia akan mempunyai penglihatan batin. Jadi hijab nurani pun masih harus disingkapkan. Ya, jadi kita lihat di sini ada hijab zulmani, ada hijab nurani. Apabila perhatian kita terpukau, kita artikan saya terpukau. Apabila perhatian kita terpukau, terkagumkan kepada benda-benda alamiah, materi di sekitar kita, maka itu disebut dengan zulmani. Kalau jiwa kita sudah naik setingkat lagi, terpukau kepada apa namanya alam malakut dan jabarut, atau penghuni alam malakut dan jabarut, ya maka kita sudah naik tingkat, tetapi itu masih hijab namanya hijab nurani. Jadi cahaya pun bisa menjadi hijab, cahaya pun menjadi hijab, namanya hijab nurani. Ya. Nah disinilah kita lihat Imam Khomeini menasihatkan kita bahwasanya kalau jiwa kita dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini, yaitu hijab nurani dan hijab zulmani, hijab tabiat, niscaya ia akan mempunyai penglihatan batin. Jadi harus mampu lepas dari dua perangkap itu, baru kita mempunyai penglihatan batin. Jadi penglihatan batin ini, ya penglihatan batin ini yang kita sebut dengan basirah. Ya, ini adalah nama lainnya adalah basirah. Basirah. Jadi basirah itu adalah hati. Dan kita tahu tujuannya Nabi datang itu adalah agar kita sebagai manusia ini bisa mengangkat hijab-hijab yang menutupi jiwa kita sehingga semua hijab itu hilang. Secara garis besar ada dua, zulmani dan nurani, tetapi zulmani juga berlapis-lapis, nurani juga berlapis-lapis. Pembahasan kita di awal, Imam Ali mengatakan bisa sampai 70.000 lapis lembar, karena yang namanya materi berlapis-lapis juga. Kita lihat kupu-kupu adalah satu hijab, ya, awan tadi satu hijab, rumah kita satu hijab, kereta atau mobil kita satu hijab, istri kita satu hijab, suami kita satu hijab, dan seterusnya. Semuanya adalah hijab-hijab. Ya. Dan harus kita singkapkan satu persatu. Dan ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya dan dia melakukannya dengan benar, maka itu caranya Tuhan mendeskripsikan atau mempertunjukkan kepada kita bagaimana seseorang yang telah berhasil menyingkapkan berbagai macam hijab itu dalam jiwanya, termasuk hijab nurani tadi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah merupakan merupakan permulaan saja. Nanti di ujung di bawah sini Tuhan juga memperlihatkan kepada kita kasus Karbala. Karbala ini juga adalah caranya Tuhan mengajarkan kita untuk melihat orang-orang, terutama maulanya, sayyidnya, yaitu Imam Hussein,
bagaimana orang yang berhasil menyingkapkan hijab-hijab itu. Ya. Termasuk hijab malakut dan jabarutnya. Ingat, cinta itu adalah malakut dan jabarut. Dan kecintaan Imam Hussein kepada anak-anaknya, kepada putra dan putrinya, kepada keluarganya, pada sahabatnya, semuanya disingkap, diruntuhkan demi semata-mata cintanya kepada Tuhan. Jadi semuanya itu menunjukkan kepada kita. Jadi kasus Nabi Ibrahim atau case-nya Nabi Ibrahim itu adalah permulaan ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya Sayyidut Tauhid adalah seperti ini. Sedangkan nanti kejadiannya sebenarnya itu kan Nabi Ibrahim boleh kita sebut dengan konsep saja. Kenapa? Karena belum terjadi. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya tetapi tidak jadi. Setelah Nabi Ibrahim bersiap mengorbankannya diganti dengan sembelihan yang agung, dan sembelihan agung itulah yang merupakan realitas sesungguhnya. Dan itu terjadi pada Sayyidina Husain, Imam Husain alaihissalam di Karbala. Inilah yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana basirah itu muncul. Jadi ini yang dikatakan Imam Khomeini bahwa jika jiwa dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini, yaitu zulmani, tabiat, dan nurani, malakut, dan jabarut, maka barulah jiwa kita mempunyai penglihatan batin, basirah namanya. Dan basirah inilah yang merupakan tujuan Nabi diutus. Nah, kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, kita lihat di sini. Nabi diutus di dalam surat Yusuf, kita bisa lihat ya, surat 12 ayatnya 108. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Hadhihi, inilah sabili, jalanku. Ya-nya ini Nabi Muhammad. Namanya ya mutakalim. Katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jadi hadi kata tunjuk, inilah sabili, jalanku. Apa itu jalanku? Ada'u ilallah. Mengajak, menggait, membimbing, mengarahkan manusia ilallah untuk fokus datang kembali kepada Allah. Ada'u ilallah. Mengajak, menyeru untuk kembali kepada Allah. Bagaimana caranya orang untuk kembali kepada Allah? Yaitu basiratin. Jadi bisa kita artikan bahwa orang disebut kembali kepada Allah apabila hijab-hijabnya semuanya tersingkap, sehingga yang bersangkutan memiliki basirah. Basirah itu artinya tembus. Mukasyafah, tidak ada lagi hijab. Sehingga yang dia saksikan adalah dia. Ketika jiwa kita sudah hilang hijab-hijabnya, lalu apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya adalah realitas sesungguhnya. Ya, realitas yang sebenarnya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala basirat ini sama persisnya. Basirah ini juga ini basirah. Ya. Jadi kalau ini tulis Arab, ya Arabnya begini basirah. Jadi kalau ini ditulis Melayu, Latin, ya ini tulisan Latinnya basirah. Ya. Cuma kalau di Ikhwan kita di Malaysia dan Singapura ini bacanya Bashirah ya, karena SH dibacanya biasa Shin kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau Shad seperti ini ditransliterasi ataukah ditulis dengan SH ya, bukan SY. Jadi kalau di bahasa Inggris itu justru kalau ini dibaca Shin, seperti she is a teacher misalnya. Itu dari kata ini. Tapi kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, ini dibaca Shad. Jadi basirah, bukan bashirah. Jadi mempunyai penglihatan batin atau basirah. Inilah dia jemaah sekalian. Persis sama dengan ini. Ya, jadi ala basiratin. Siapakah yang harus ke situ? Aku, mulai dari aku dulu kata Tuhan. Kayak kata Nabi di sini. Ana wa manittabani. Jadi siapa saja yang mengaku, yang ittiba kepada aku, wa manittabani, ya harus mempunyai usaha ke situ. Jadi orang yang mengaku pengikutku tetapi tidak punya usaha, tidak punya effort ke situ, ya berarti bukan pengikutku. Karena anak waman, dan siapa saja, man ya sini whoever. Jadi dan siapa saja yang menjadi ittaba'ani, yang mengikut kepadaku. Jadi ini adalah tugasku
dan tugas semua pengikut-pengikutku. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Kata-kata ada'u ilallah di sini tidak harus ada kata-kata ada'un nasa. Kan tidak ada kata-kata ada'un nasa mengajak manusia. Kalau kita bukan alim, bukan profesinya mengajar, ya paling tidak mengajak hati kita. Mengajak hati kita sendiri untuk datang kepada Allah. Ya. Jadi mengajak hati kita kepada Allah, itulah sebabnya kalimat dalam azan ataupun iqamat adalah hayyalah sholah. Hayyalah sholah. Mari kita sholat. Tapi itu sholat usul. Mari kita sampai kepada Tuhan. Mari kita masuk menjumpai Tuhan. Mari kita hadir di pangkuan Tuhan. Nah, itu namanya sholat. Maka dikatakan akimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat agar engkau menyatu dengan melalui zikir. Zikir itu adalah menyebut dia. Makanya disebutkan ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa. Ya. Apa itu dawa? Menjadi obat terhadap hati kita yang selama ini galau. Hati kita selama ini menjadi tertekan, stres, depresi, dan sebagainya. Lalu kemudian wa dzikruhu syifa. Dan dengan menyebut namanya dia, maka menjadi penyembuh. Apa itu penyembuh? Penyingkap. Jadi kalau kita menyebut namanya dia, maka itu menjadi penyingkap apa? Hijab-hijab. Wa dzikruhu syifa. Lalu setelah itu wa ta'atuhu gina. Apa itu taat? Taat itu kan satunya action apa namanya? Tindakan, aktivitas antara yang mengikut dan diikuti. Itu namanya taat. Jadi namanya taat itu adalah ketika gerak yang mengikuti sama dengan yang diikuti. Contohnya kalau kita salat berjamaah, itu namanya taat. Makmum itu taat kepada imam. Kalau imamnya ruku, makmumnya ikut ruku. Imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Ya. Imamnya berdiri untuk meneruskan rakaat kedua, makmumnya ikut meneruskan rakaat kedua. Imamnya baca Quran, makmumnya ikut menyimak, ya, simaan terhadap bacaan imam tersebut. Itu namanya taat. Wa ta'atuhu gina. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Ya. Jadi inilah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad hadhihi sabili, inilah jalan apa jalan? Jadi jalan Nabi. Ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Ya. Kata-kata orang di sini saya tambahkan. Kalau karena orangnya tidak ada, bisa mengajak jiwa kita sendiri untuk datang kepada Allah. Makanya salatnya tadi hayyalal shalah, hayyalal falah. Ya. Karena hanya dengan mengembalikan jiwa kita kepada asalnya, maka kita menjadi falah. Falah itu artinya beruntung. Kalau tidak begitu rugi. Ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah. Ingat, Mas suci Allah. Artinya apa subhanallah? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu subhanallah. Subhanallah, tidak ada yang ada selain daripada Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya tidak mungkin meyakini, menyaksikan apapun selain daripada Allah. Karena ketika jiwaku, kata Nabi, menyaksikan, bukan hanya meyakini, menyaksikan saja sesuatu selain Tuhan, itu sudah syirik. Wa ma'ana minal musyrikin. Sama dengan Nabi Ibrahim juga disebut dengan wa ma'kana minal musyrikin. Di Nabi Muhammad mengatakan wa ma'ana minal musyrikin. Tidak mungkin saya syirik. Syirik artinya tidak mungkin ada dualitas. Ada double wujud di dalam jiwa saya. Ya, itulah dia. Nah, jadi kita teruskan di sini. Jadi ini kata Imam Khomeini, ya, kata Imam Khomeini, jika jiwa dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini, yaitu tabiat zulmani dan nurani, niscaya jiwa akan mempunyai penglihatan batin. Kata ia di sini jiwa. Maka jiwa akan mempunyai penglihatan batin atau basirah. Ya. Inilah tadi yang disebut dengan ala basiratin. Ya. Basiratin. Ya. Dan sebagai berbahagia, basirah itu adalah ketika jiwa kita tidak melihat apapun selain daripada dia. Seseorang yang terperangkap dalam alam tabiat, seseorang yang terperangkap dalam alam tabiat, alam nature, alam alamiah, alam materi, ia mempunyai penglihatan yang terbatas hanya pada lahirianya dunia materi.
Jadi kalau kita mempunyai penglihatan yang hanya terbatas pada alam materi, alam dunia, ya kita yang kita saksikan sebagai keindahan tertinggi juga itu saja. Yang paling indah bagi kita tadi kupu-kupu, yang paling indah bagi kita tadi awan, yang paling indah bagi kita tadi adalah apa namanya gunung-gunung, yang paling terang bagi kita matahari, hanya sebatas itu saja. Ya. Jadi seseorang yang terperangkap di alam tabiat, ya, ia mempunyai penglihatan yang terbatas hanya pada alam lahiriah dunia materi. Tetapi orang yang melintasi lahiriah dunia materi maksudnya, dan mencapai penglihatan batin serta menjadi pemilik basirah. Nah, itu lagi tadi kata basirah. Menjadi pemilik basirah, maka akan mengetahui apa itu mukasyafah. Jadi barulah dia mengetahui apa itu mukasyafah. Jadi rasanya yang namanya mukasyafah kita tidak akan tahu sebelum kita merasakannya sendiri. Mukasyafah jalal dan jamalnya Tuhan. Dia akan mengetahui mukasyafah jalal dan jamalnya Tuhan. Bagi mereka yang sudah sampai di sana. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, jadi penting kita memahami. Karena tadi kita sudah sampaikan, bagaimana caranya kita mengangkat hijab-hijab tabiat ini, sementara setiap hari kita menyaksikan alam, universe, bintang, matahari, lautan, daratan, lembah, ngarai, gunung, bukit. Bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri? Nah, caranya seperti pembahasan kita tadi sore, bahwa apapun yang kita saksikan, sebetulnya yang kita saksikan itu hanyalah merupakan misdak, petunjuk, indikator untuk membawa kita kepada aslinya, karena yang kita saksikan itu hanyalah bayangannya saja. Ingat tadi pembahasan kita tentang Ayatul Kursi. Ibaratnya itu adalah kursinya, bukan dianya. Ingat, kursi dan raja beda. Kursi dan orang yang duduk di kursi berbeda. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang duduk di kursi, maka ada orang dan ada kursinya. Ketika Tuhan mengatakan semuanya itu adalah kursi khusus samawati wal ardh. Kursinya itu meliputi langit dan bumi, berarti kan bukan langit dan bumi yang penting, tetapi pemilik kursi itu yang duduk di kursi itu. Jadi semua alam semesta ini, alam tabiat ini kita anggap sebagai kursi. Dan di kursi itu ada dia, ada apa namanya entity yang sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya duduk di sana. Jadi ketika kita menyaksikan tadi kupu-kupu, kita tidak terpukau dengan kupu-kupunya, tapi terpukau dengan yang memberikan satu tadi sore kehidupan, sekarang malam ini pembahasan kita sekarang, dan keindahan. Jadi kupu-kupu tak bisa hidup kalau tidak ada sumber kehidupan yang mengalir kepadanya. Ingat tadi sore, selama sesuatu itu masih ada cahayanya, maka menunjukkan terhubung dengan sumber cahaya. Selama sesuatu itu ada terangnya, selalu terhubung dengan sumber terang. Selama bayangan itu ada, berarti masih terhubung dengan benda aslinya. Karena tidak akan ada bayangan berdiri sendiri, pasti selalu bersama dengan aslinya. Nah, berarti jemaah sekalian, selama kita menyaksikan kupu-kupu itu sebagai keindahan bayangan, maka berarti bahwa yang kita saksikan itu sebetulnya bukan kupu-kupunya. Yang indah itu bukan kupu-kupunya, tetapi aslinya ia memberikan keindahan kupu-kupu. Aslinya yang memberikan kehidupan kepada kupu. Inilah disebut dengan memiliki basirah, mukasyafah jalal dan jamalnya Tuhan. Jadi basirah, mukasyafah jalal dan jamalnya Tuhan. Jadi Bapak sekalian, ini harus kita camkan. Jadi basirah, mukasyafah dan jalal dan jamal Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi basirah, intinya di sini basirah. Ya. Di dalam ya dalam Al-Quran itu basirah itu terkadang juga diartikan dengan penglihatan mata basirah. Kenapa? Karena dia ke depan. Ke depan itu artinya melampaui beyond, melampaui ruang dan waktu, yang namanya melihat ke depan, melihat hari esok, itu namanya melampaui ruang dan waktu. Basirah itu adalah penglihatan yang menerobos karena dia pas dari hijab-hijab. Dalam pembahasan hijab tabiat,
dan kesibukan jiwa terhadap alam materi, dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan eksistensi merupakan hijab-hijab bagi tingkatan-tingkatan tinggi eksistensi. Jadi yang namanya Bapak sekalian, eksistensi wujud ini kan bertingkat-tingkat, punya level-levelnya. Ya contoh saja tinggal di apartemen atau kita tinggal di kondominium. Kalau kita misalnya ada di lantai bawah, lantai dasar, lantai G ground, maka biasanya yang di lantai 2 itu hijab bagi dia di atasnya, kan begitu Bapak sekalian. Ya. Kalau kita berhasil naik ke lantai berikutnya, level 2, maka di atas kita itu level 3-nya adalah merupakan hijab bagi kita. Nah, seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa dalam pembahasan hijab tabiat dan kesibukan jiwa terhadap alam materi dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan bereksistensi merupakan hijab bagi tingkatan-tingkatan tinggi. Jadi hijab merupakan bagi tingkatan-tingkatan tinggi. Jadi kalau kita ingin naik, ya kita harus menyingkapkan hijab. Persis sama kalau kita misalnya ada di dalam gedung bioskop, kalau di Malaysia atau Singapura disebut dengan wayang, ya, di gedung wayang. Kalau di Indonesia namanya gedung bioskop sinema. Nah, maka kalau kita misalnya duduk di dalam situ belum ada cahaya, itu kan yang ada gelap gulita. Nah, gelap gulita itu adalah hijab bagi kita. Jadi hijab bagi kita. Ya. Setelah kemudian sudah menyala itu proyektornya, kan ada proyektornya itu di atas menyala, dan disenterkan, difokuskan kepada layar, itu ada screen-nya, ya. Ada wide screen, layar lebarnya, maka kemudian muncullah gambar di sana, kan begitu sekalian. Itulah film, itulah wayang, itulah gambar-gambar, itulah dramanya. Di situ ada cerita, ya, padahal itu adalah cuma kain saja, tapi ada cerita di sana. Nah, kalau kita terpukul kepada cerita itu, memang cerita itu benar, tetapi kalau kita terpukul pada cerita itu masih hijab. Kenapa? Karena kita belum lihat aslinya. Namanya film itu kan cuma sekedar gambar saja. Ada aslinya, ada orang benerannya, kan begitu. Kita melihat cerita di sana, misalnya di sana ada cerita tentang P. Ramlee, kan begitu. Penyanyi tahun 60-an, 70-an. Ataukah ada misalnya Anita Sarawak, kan begitu. Maka ketika kita menyaksikan di sana, ya itu hanya gambarnya saja, bukan dianya, kan itu. Kalau kita terpukul dengan gambarnya, belum lihat aslinya. Ya, sepertilah itu juga kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang rendah menjadi hijab bagian tinggi tadinya. Ketika kita berada dalam gedung bioskop, ya, lalu kemudian bioskop itu gelap, ya tidak ada yang bisa kita lihat. Itu namanya zulmani. Setelah kemudian lampu dinyalakan, sudah kelihatan bahwa ini ada kursi berapa, bisa kita hitung. Di depan itu ada layar lebar, widescreen, tetapi belum ada gambar. Nah, berarti artinya apa? Ini belum muncul. Ya. Jadi ini kita artikan ini sebagai hijab nurani, karena kan terang, tetapi belum muncul lah ceritanya, filmnya, wayangnya. Nah, setelah wayang diputar atau film diputar, apa yang terjadi? Ya, yang lampu tadi dimatiin lagi, lampu dimatiin baru muncul. Nah, itu kan berarti bahwa harus melewati lampu lagi untuk menyaksikan cerita film di layar lebar tersebut atau di widescreen tersebut. Ya. Nah sekarang, apakah yang cerita yang ada di widescreen atau layar lebar itu sudah asli? Bukan, itu pun masih merupakan hijab. Kalau kita percaya di situ, kita tidak akan pernah sampai kepada aslinya di belakang sana. Ya, jadi namanya di layar ada di belakang layar. Ya, jadi ada di belakang layar. Di belakang layar itulah hakikatnya. Jadi kata-kata di belakang layar artinya Pak, layar ini, screen ini harus kita angkat, hijab ini harus kita angkat lagi untuk melihat di belakangnya. Begitulah dikatakan bahwa dalam pembahasan hijab tabiat dan kesibukan jiwa terhadap alam materi dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan rendah eksistensi merupakan hijab-hijab bagi tingkatan-tingkatan tinggi eksistensi. Jadi tingkatan rendah merupakan hijab bagi tingkatan tinggi. Menurut Syekh Ishraq, sekarang kalau kita bicara Syekhul Ishraq, berarti yang dimaksud adalah Al-Maktul, ya, Al-Maktul, yaitu yang terbunuh, yang merupakan penggagas filsafat iluminasionis, ya.
Syekh Ishraq. Kemudian, jadi menurut Syekh Ishraq, alam materi ini merupakan kegelapan. Alam materi merupakan kegelapan dan ketiadaan cahaya. Jadi alam materi ini kegelapan. Jadi menurut Syekh Ishraq, alam materi ini merupakan kegelapan dan ketiadaan cahaya. Jadi namanya kegelapan. Jadi ini adalah ya Syekh Ishraq ya. Ini kok saya juga lupa, tiba-tiba lupa namanya, sudah mulai miss ya, padahal namanya sangat terkenal ya. Disebut dengan Al-Maktul. Al-Maktul karena dia dibunuh dengan usia masih muda. Ya. Jadi alam materi ini merupakan kegelapan dan ketiadaan cahaya. Ya. Karena itu, jadi alam materi adalah benda, alam benda-benda. Ya. Karena itu, seluruh alam materi terhitung hijab zulmani. Jadi, kenapa zulmani? Karena gelap. Zulmani ini kan gelap Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah namanya gelap. Jadi zulmani ini gelap. Ya. Jadi seluruh alam materi ini adalah kegelapan ataukah ketiadaan cahaya. Sehingga seluruh alam materi terhitung sebagai hijab zulmani. Dan setiap orang yang mempunyai kecintaan terhadapnya, maka ia telah terperangkap pada jenis hijab ini. Nah, perhatikan Bapak sekalian. Setiap orang, nah ini yang kita harus tandai ya. Ini kita harus tandai ya. Setiap orang yang mempunyai kecintaan terhadapnya, maka ia telah terperangkap pada jenis hijab ini. Ya. Lalu kalau gitu, apa yang harus kita cintai? Yang kita harus cintai adalah penciptanya, bukan materinya, bukan alam bendanya, ya gitu. Di setiap orang punya kecintaan terhadapnya, maka ia telah terperangkap pada jenis hijab ini. Jadi jemaah sekalian, makanya kita lihat dalam peristiwa nabi-nabi, termasuk tadi Nabi Ibrahim, bagaimana kita membuat jiwa kita terlepas dari cinta kepada apapun selain daripada Allah, sehingga nanti cinta kita kepada istri, anak, dan sesama harus dari atas, namanya refleksi dari atas. Seperti tadi, pada siang hari rumah kita terang, padahal lampu kita tidak nyalakan, lampu tidak menyala. Oh kenapa rumah kita di siang hari itu terang, padahal matahari tidak masuk? Ya, jawabannya adalah karena rumah kita terkena sinar atau cahaya matahari melalui pantulan dari pohon-pohon dan gedung-gedung di sekitarnya. Jadi gedung-gedung, pohon-pohon yang ada di sekitarnya menerima cahaya itu dari matahari, lalu kemudian memantulkan cahaya itu, terang itu masuk ke dalam rumah kita. Maka ketika kita menyaksikan tembok yang indah, ketika kita melihat pohon yang terang, hakikatnya kita lihat adalah dia matahari seperti itu. Jadi setiap orang punya kecintaan harus dihilangkan. Karena cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada sesama adalah merupakan pantulan saja dari cinta kepada Allah. Jadi ibaratnya diri kita itu pohon tadi, pohon menerima cahaya dari matahari. Lalu kemudian kita pancarkan kepada anak kita, istri kita, sesama manusia, sesama makhluk, nah seperti itu. Jadi cinta kita tidak boleh dianggap independen, berdiri sendiri, lepas daripada sumbernya. Kalau cinta dalam jiwa kita dianggap berdiri sendiri, nah ini artinya kita sudah syirik ya. Jadi setiap orang punya kecintaan terhadapnya, maka ia telah terperangkap pada jenis hijab ini. Nah, jadi jemaah sekalian terbahagia, jadi intinya adalah bagaimana hijab-hijab itu harus lepas. Dengan kata lain, setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi, coba dicamkan ini Pak Usman. Dengan kata lain, jadi ini dari dengan kata lainnya ya. Dengan kata lain, setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi dari sumber dan mabda'nya. Mabda itu asalnya. Ini mabda ini dari bahasa Arab asal. Makanya kalau pokok kalimat namanya mubtada.
Sekolah dasar namanya ibtidaiyah, nah gitu. Jadi karena dia dasar, sumber. Jadi dan mabdanya serta melihatnya dengan pandangan wujud independen, tidak melihatnya sebagai wujud fakir, dan pada akhirnya menjadikannya pusat perhatian dan tujuan, maka dia telah terjebak pada penyembahan berhala dan kesyirikan, serta alam ini sudah menjadi hijab zulmani yang tebal untuknya. Jadi ulangi lagi, ya, ingat kata-katanya, setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi dari sumber dan mabdanya. Sama tadi, setiap orang memutuskan hubungan cintanya kepada istri, anak, dan orang di sekitarnya dengan sumber cinta, maka yang bersangkutan sudah masuk ke dalam, terperangkap dalam hijab zulmani, dan dia masuk dalam kategori menyembah berhala, musyrik syirik. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, makanya penghubung antara cinta kita kepada istri, suami, anak, dan orang sekitar kita dengan Rob, dengan mabdanya, adalah dengan satu kata, namanya syukur. Jadi bersyukur itu artinya mengakui bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan sesuatu, ya bersyukur. Kita melihat istri anak kita sehat, syukur. Kita melihat suami kita bekerja dengan baik, syukur. Jadi namanya syukur. Syukur itu artinya mengakui bahwa itu semuanya adalah pancaran. Itu semuanya adalah merupakan pemberian. Itu semuanya merupakan bersumber daripada Tuhan. Kalau kita tidak melihat seperti itu, maka kita sudah syirik namanya. Ya semuanya. Makanya tadi ketika kita melihat apapun di sekitar kita, ya kita menyaksikan dia sebetulnya, Pak Bos sekalian. Makanya apapun yang kita saksikan adalah dia sebetulnya. Tidak ada satupun yang kita saksikan selain daripada dia. Kalau ini sudah terjadi pada diri kita, kan berarti bahwa yang mengisi jiwa kita, dia, tidak ada lagi yang lain. Kupu-kupu, gunung-gunung, ngarai, lembah, apalagi namanya tadi awan-awan dan sebagainya, itu hanyalah merupakan penerima cahaya yang dipantulkan kepada kita, cahaya keindahan maksudnya. Sumbernya itu adalah matahari keindahannya adalah Tuhan memancarkannya kepada kupu-kupu. Kupu-kupu kita lihat, maka kupu-kupu harusnya mengembalikan kita kepada sumber cahayanya. Maka dikatakan, ikutilah orang yang kembali kepadaku. Maksudnya ikutilah orang yang melihat segala sesuatunya sebagai jalan kembali kepada Allah. Jadi wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada saya, karena itulah jalan Nabi. Sabili tadi, hadi sabili. Ikutilah jalan man anaba ilayya. Tapi sabila man anaba ilayya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di dalam surat Luqman, ya. Surat Luqman. Surat Luqman, ya. Surat 31 ayatnya 15. Jadi ini ada kata-kata wattabi 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 sabila man anaba ilayya. Wattabi, ikutilah sabil, jalan. Jalan siapa? Man anaba ilayya, yang kembali kepadaku. Nah, siapakah pemilik sabil man anaba ilayya? Itu tadi surat Yusuf tadi. Kul, kata Muhammad, hadi sabili ada'u ila Allah. Itu ada ila Allah, kembali kepada Allah. Anaba ila Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang kembali kepada saya. Apa artinya kembali kepada saya? Apapun yang dilihatnya, apapun yang dirasakannya, selalu yang terpikirkan, yang terenungkan, yang terbenakkan, yang teringatkan adalah dia, Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dirasakan ingat. Merasakan manisnya gula, yang dirasakan adalah keindahan manisnya Allah Subhanahu wa taala. Merasakan halusnya misalnya sutra, yang dirasakan adalah latifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang kembali kepada saya.
Jadi ini adalah perintah Tuhan. Makanya dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kan begitu. Katakanlah Muhammad, jika kamu cinta kepada aku, fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mengembalikan itu. Jadi kalau kita, nah jadi jemaah sekalian berbahagia, terima kasih kepada Ustaz Khair yang mengingatkan kita kepada Syuhrawardi Al-Maktul. Jadi dia adalah merupakan Syekhul Isyraq, ya. Syuhrawardi Al-Maktul karena dia dibunuh ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada saya. Jadi inilah dia. Ikutilah jalannya orang kembali kepada saya. Ya. Dan siapa kembali kepada saya? Kita lihat tadi, Nabi mengatakan, kul hadi sabili. Sabili, ada'u ila Allah. Di tempat lain dikatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ittiba kepadaku. Kenapa? Karena dialah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barulah Allah cinta kepada kalian kalau ittiba kepada saya. Karena ayatnya, wattabi man anaba. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepada saya. Dan siapa yang kembali kepada saya tidak boleh kita mengira-ngirakannya, tidak boleh kita mengasumsikannya. Kenapa? Harus ada pembenaran, harus ada apa ya? Harus ada endorsement, harus di-endorse oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau misalnya tidak ada endorse, ya semua orang bisa mengaku. Saya bisa mengatakan bahwa Bapak, Ibu-ibu ikutlah kepada saya karena saya ini bisa membimbing Bapak, Ibu kembali kepada Tuhan. Itu kan pengakuan saya. Ya, pengakuan saya belum tentu benar di mata Tuhan. Oleh sebab itulah yang harus kita ikuti itu adalah bukan yang berkata ikutilah saya, tetapi yang Allah katakan ikutilah orang itu. Ya. Ketika Nabi mengatakan ikutilah saya, tapi Tuhan mengatakan kul, katakan Muhammad. Jadi sebetulnya bukan Nabi yang mau berkata begitu, tapi Allah mengatakan kul, katakanlah Muhammad. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Qul, katakan in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Ya. Ittiba kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, jadi inilah apa namanya, inilah apa yang kita saksikan betapa pentingnya kita melepaskan, mengangkat hijab-hijab itu, ya, tirai-tirai itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustazuna Ustaz Khairin yang telah mengingatkan kita tentang Syekhul Isyraq tadi. Ya, tadi ada tadi Syekhul Isyraq nih karena tidak disebutkan namanya, lupa juga namanya Syekh Isyraq. Dia adalah pendiri mazhab iluminasionis, ya, yaitu cahaya. Karena dialah yang paling banyak panjang lebar membicarakan tentang Suaranya hilang, Ustaz. Apa karena hujan ya? Kalau di Jakarta Selatan Ustadz sedang hujan nih. hilang. Bapak Ibu, mohon maaf tadi terpental keluar diskonnya ya karena mungkin karena di tempat kami ini hujannya lumayan deras ya. Jadi dan inilah hujan deras pertama dalam 4 atau 5 bulan terakhir ya. Kalau di tempatnya Pak Haji Ahmad Torpedo itu dari beberapa waktu yang lalu sudah sering hujan. Jadi kita masuk ke screen lagi ya. Ya, jadi kita kembali tadi di sini. Ya. Jadi Bapak sekalian kita ulangi tadi bahwa sebetulnya sejak zaman Yunani para filosof itu sudah menyadari bahwa sebetulnya harus ada penyebab pertama, harus ada prima causa ataukah causa prima ya. Harus ada penyebab pertama ya di atas sebab
di atas rangkaian sebab akibat harus dihentikan pada sebab tertinggi. Kalau tidak akan terjadi namanya tasalsul. Ya, tasalsul itu artinya mata rantai yang tidak terputus, dan itu tidak mungkin karena kita mencari sesuatu. Ya namanya yang kita cari sesuatu itu harus jelas sesuatu itu. Apa yang kita cari yaitu sumber dari segala-galanya. Maka ketika kita menemukan mata rantai akibat sebab, maka kemudian sebab itu harus dihentikan pada puncak yang disebut dengan sebab yang tak tersebabkan, cause and cause, ya, penyebab yang tak tersebabkan. Para filosof Eropa menyebutnya dengan unmovable mover, penggerak yang tak tergerakkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita berhenti. Jadi sudah ada di sana. Ya. Termasuk pada zamannya Plato juga sudah mengetahui bahwa sebetulnya alam semesta ini atau ke alam kehidupan ini hanyalah merupakan duplikasi saja, copy paste daripada aslinya. Di mana aslinya segala sesuatu? Di alam ideal, di alam idea. Maka Plato itu filsafatnya dengan filsafat idealisme, idealisme Plato. Yang ada di alam ideal itu cuma satu, kata Plato. Dia percaya bahwa semuanya ini adalah merupakan duplikasi dari yang hakikatnya ada di alam idea. Dan yang ada di alam idea itu cuma satu, katanya the one, disebutnya dengan the one. Jadi sumber dari segala sesuatu di alam idea itu adalah the one, yang satu. Tetapi Plato kesulitan menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana caranya the one yang satu itu kok bisa menjadi benda-benda materi, kan gitu. Menjadi alam semesta, menjadi bumi, menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi manusia, dan seterusnya. Jadi kesulitan. Nah, maka kemudian datanglah misalnya orang seperti Aristoteles mencoba menjelaskan itu dengan istilah hylomorphism, dengan filsafat materi dan bentuk. Nah, jadi ada bentuk itu adalah alam idea dan materi sini. Tapi masih kesulitan bagaimana caranya bentuk dan materi bersatu, kan yang namanya bentuk itu adalah non materi. Materi benda, tapi kok bisa bersatu ya? Kenapa materi tidak bisa tanpa bentuk? Setiap pada materi selalu ada bentuknya. Setiap ada maddah, bahasa Arabnya maddah, itu pasti ada bentuknya. Ya, kenapa kok tidak bisa berpisah? Nah, siapa namanya Aristoteles itu agak kesulitan. Nah, datanglah nanti jemaah sekalian berbahagia, pelanjut daripada Plato, namanya Plotinus. Lahirlah filsafat baru namanya Neoplatonisme. Ya, Plato atau kan Platon ini itu kemudian diteruskan oleh Plotinus. Ya, Plotinus ini mengatakan bahwa yang satu menjadi banyak itu menjadi jamak, menjadi alam semesta ini menjadi materi adalah melalui melalui eh, pencairan, ya, mencair seperti es. Bapak Ibu tahu es itu kan air yang membeku. Nanti setelah esnya meningkat sedikit temperaturnya kan kemudian dia melebar kemana-mana. Dia mencair kemana-mana. Cairannya inilah yang kemudian menjadi segala sesuatu selain es tadi. Nah, jadi Plotinus mengajukan teori emanasi namanya. Jadi ada emanasi. Emanasi itu adalah emanate, mencair, melebur tadi. Mencair, bukan melebur, ya, mencair, yang tadinya menggumpal, mengkristal, kemudian menjadi cair kemana-mana. Jadi alam semesta ini adalah cairan, ya, limpahan, emanasi daripada the one tadi. Kalau the one istilah Plato. Nah, tetapi ada masalah di sini, kalau dia statusnya emanasi, pelimpahan, kan berarti sama sifat antara makhluk dengan Tuhan, ya. Dan ini yang disebut dengan monism, ditolak. Maka kemudian datanglah Suhrawardi tadi mengajukan teori cahaya, disebut dengan iluminasi. Kalau tadi adalah emanasi, sekarang iluminasi. Jadi bagaimana caranya yang the one, yang satu, yang tunggal itu ataukah yang ahad itu tiba-tiba menjadi majmuk, menjadi al-kathrah, menjadi banyak, menjadi plural. Itu caranya adalah seperti cahaya memancarkan berkas-berkas cahayanya, seperti itu. Dan cahaya itu memancarkan berkas-berkas cahayanya, terang bukan cahaya itu sendiri. Ya, dia memancarkan.
Dan selalu ada keterikatan langsung antara pusat cahaya dengan berkas-berkas cahayanya. Dan berkas-berkas cahaya nanti itu bersifat gradatif, bergradasi. Semakin jauh dari pusat, semakin lemah cahayanya, semakin mendekati kegelapan. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, itulah tadi sedikit tentang Syuhrawardi Al-Maktun. Nah, jadi jemaah sekalian itu tadi kita sudah bahas tentang apabila kita melepaskan, jadi apabila kita memutuskan mata rantai keberadaan alam, ya, maka kemudian kita menjadi syirik. Keberadaan alam dari sumbernya, dari mabda'nya. Jadi alam ini namanya mazhar, tempat dia menzahirkan dirinya. Ya, tempat dia menzahirkan dia. Sumbernya disebut dengan mabda. Jadi ada mabda, ada mazhar. Ya. Akan tetapi seseorang yang melihat alam tabiat ini sebagai ayat Tuhan, nah ini dia. Jadi kita sudah seperti yang kita sudah simpulkan tadi. Akan tetapi seseorang yang melihat alam tabiat ini sebagai ayat Tuhan serta tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dari Tuhan. Bahkan dia melihatnya, jadi orang itu melihatnya sebagai wujud fakir. Jadi apapun tadi ini kita lihatnya sebagai wujud fakir, kupu-kupu wujud fakir. Apa wujud fakir? Tidak punya apa-apa. Dia tidak punya keindahan kecuali dia mendapatkan keindahan dari mabda'nya tadi. Jadi sumbernya. Jadi fakir artinya kupu-kupu itu tidak bisa disebut kupu-kupu kalau Tuhan tidak membuatnya jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu, awan, gunung, bintang-bintang, pohon-pohon, semuanya adalah termasuk kita wujud fakir. Dalam Al-Quran katakan antumul fuqara'a ilallah. Kalian ini adalah fakir terhadap Allah. Antumul fuqara, kita fakir. Kata fakir itu papah, tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa kecuali pada Allah. Kalau seperti dalam zikiran kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Semuanya adalah miliknya. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi tidak ada apapun kecuali milik dia. Kita semuanya adalah fakir. Jadi akan tetapi seseorang melihat alam tabiat ini sebagai Tuhan serta tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tidak independen dari Tuhan, bahkan dia melihatnya sebagai wujud fakir yang selamanya bergantung dan butuh pada Tuhan. Serta dengan melihat alam ini, ia seolah-olah menyaksikan pemilik ayat. Mabda'nya tadi di atas. Dia melihat sebagai mabda'nya di sini. Yang dilihat mabda'nya. Jadi kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat independen, yang berdiri sendiri. Kita melihatnya sebagai wujud fakir. Namanya wujud fakir itu selamanya, selama dia ada, selama itu pula dia bergantung dan terus-menerus butuh pada Tuhan. Serta dengan melihat alam ini, ia seolah-olah menyaksikan pemilik ayat. Makanya di dalam Al-Quran itu indah. Segala sesuatu yang bersifat alam ini disebut dengan ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Semuanya adalah merupakan la ayatin, ada ayat bagi orang yang menggunakan akal pikirannya atau kebasirahnya. Di surat Fussilat dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk, di alam semesta, dan di dalam diri mereka sendiri. Supaya kalau orang dia berpikir, berenung, tafakur, akan menjadi jelas hatta yatabayyana annahu haq. Bahwa semuanya ini adalah kebenaran min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi artinya apa kebenaran? Semuanya adalah merupakan pancaran, refleksi, manifestasi, tajalli saja daripada Rabb-nya. Sehingga segala sesuatu selain dia adalah fakir. Semuanya adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan melihat alam ini, ia seolah-olah menyaksikan pemilik ayat. Maka bagi orang seperti ini, alam materi telah berubah baginya menjadi hijab nurani. Imam Khomeini Quddisasirruh berkata, seluruh perkara duniawi jika menjadi penyebab perhatian manusia terhadap dunia, seluruh perkara duniawi jika menjadi penyebab perhatian manusia terhadap dunia dan membuatnya lalai dan lupa pada Tuhan,
maka itu akan menjadi hijab zulmani. Al-Quran menyebutnya minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Dalam surat Al-Munafiqun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta benda dan anak-anak kalian. Lalai dari mana? Dari zikrillah, menyatu dengan Allah. Ingat kata-kata zikrillah tadi? Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa. Jadi selama dia terlalaikan dari Allah, an dzikrillah, maka jiwanya tidak akan pernah sembuh. Karena dengan berzikir menyebut namanya lah jiwa bisa menjadi sembuh, terhijab bisa menjadi terangkat. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu ghina. Di seluruh perkara duniawi, jika menjadi penyebab perhatian manusia terhadap dunia dan membuatnya lalai dan lupa pada Tuhan, maka itu akan menjadi hijab zulmani, hijab kegelapan. Seluruh alam-alam jasmani, alam jisim, alam materi, alam madda ini merupakan hijab-hijab zulmani. Apabila dunia menjadi wasilah, jadi ingat wasilah itu arti perantara, mediator. Perhatian kita kepada Allah dan mencapai rumah akhirat, maka hijab zulmani berganti menjadi hijab nurani. Begitulah jemaah sekalian berbahagia. Nah, di dalam Al-Quran itu kata-kata hijab ini diterangkan dengan, tapi harus ditafakuri Pak Gus sekalian, ditadaburi dengan baik. Karena di dalam Al-Quran itu kata-kata hijab itu ada berapa ya? Kita lihat ini Al-Mujam. Ini adalah Al-Mujam. Ini kalau kita tulis kata hijabun, hijab, ini ada 7 kata dalam Al-Quran. Ada 7 kata dalam Al-Quran. Ini. Ada 7 kata. Ada di surat Al-Araf 46, surat Al-Isra 45, surat Maryam 17, surat Al-Azab ayat 53, surat Shad ayat 32, Fussilat ayat 5, surat Musyawarah Asyura 51. Nah, jadi maksudnya kalau kita bahas ini satu persatu ayat, kita kumpulkan, itu akan memberikan kepada kita pemahaman yang utuh tentang hijab. Nah, coba misalnya kita lihat di sini, sebagai contoh saja, kita ambil misalnya yang pertama surat Al-Isra tadi ya. Surat Al-Isra ini surat 17 ayat 45 ini. Ya. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan apabila engkau Muhammad membaca. Bukan hanya Muhammad ya, taknya sekarang bisa juga kepada kita. Apabila aku, Bapak, Ibu membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Quran, ja'alna, kami jadikan, bainaka, antara kamu, wa bainal ladina, dan antara orang-orang yang la yu'minuna bil akhirat, tidak beriman kepada akhirat. Apa namanya tidak beriman kepada akhirat? Tidak mengakui, tidak meyakini, tidak mengetahui bahwa ada alam, ada realitas, ada reality di balik alam materi ini. Jadi realitas di balik alam materi kita sudah dengan akhirat. Karena akhirat itu di belakang, akhir itu kan di belakang, dunia di depan. Ya. Jadi la yu'minuna bil akhirat. Nah, bagi mereka yang tidak mengetahui, tidak melihat adanya realitas, adanya alam, adanya kehidupan di balik kehidupan dunia ini, la yu'minuna bil akhirat, maka selalu ada hijab nanti. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo. Ada hijab mastura yang menjadi penutup. Hijab inilah yang menutupi. Ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? La yu'minu bil akhirat, tidak beriman kepada akhirat. Artinya hanya melihat dunia ini sebagai awal dan akhir. Keindahan dunia adalah keindahan pertama dan terakhir. Keindahan kupu-kupu tadi keindahan pertama dan terakhir.
dia tidak bisa melihat kupu-kupu itu sebagai entity yang fakir, yang setiap saat butuh kepada mabda'nya, sumbernya. Ya. Maka mereka melihat alam materi ini sebagai berdiri sendiri, independen tadinya. Ini akan kita sebut tadi dengan terhijab. Jadi dia akan menjadi hijaban masturo. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itulah yang sejatinya bisa menjadi pengangkat hijab yang menutupi ini. Maka kalau yang bersangkutan itu membaca Al-Quran, sejatinya dengan catatan membaca dengan tujuan yang mulia, ikhlas, maka sedikit demi sedikit hijabnya itu akan tersingkap. Tetapi kalau dari awal sudah bersifat a priori, sudah bersifat ignore terhadap alam di balik alam materi ini, maka begitu kita bacakan Al-Quran, maka tiba-tiba nampak dengan jelas hijab itu menutupi dirinya. Ya. Jadi artinya apa? Membaca Al-Quran itu harus dimulai dari keinginan untuk mengetahui di balik yang sudah ada. Karena akal pikiran kita memang tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang di balik apa yang kita sudah ketahui. Berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa yang disebut dengan berpikir itu ataukah menggunakan akal adalah gerak pikir dari apa yang kita sudah ketahui menuju kepada apa yang belum kita ketahui. Itulah gerak pikir, itulah mantik. Jadi gerak pikiran dari sesuatu yang kita sudah ketahui menuju kepada sesuatu yang belum kita ketahui, jadi sudah berpikir. Jadi kalau tidak ada gerak dari yang kita sudah ketahui menuju kepada yang belum kita ketahui, tidak ada berpikir. Berarti berpikir artinya apa? Gerak mengangkat hijab-hijab untuk mengetahui misteri-misteri yang berada di balik hijab ketidaktahuan itu. Ya. Jadi tadi kita ketahui, sekarang pengetahuan itu bisa jadi hijab. Kita harus angkat karena di baliknya masih ada lagi. Jadi gerak pikiran dari sesuatu yang kita sudah ketahui menuju kepada yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui itu namanya konklusinya, natijahnya. Yang kita sudah ketahui namanya premis-premisnya. Premis mayor, premis minor, ataukah premis ini dibuat dalam bentuk namanya dalam bentuk proposisi-proposisi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah surat Al-Isra ya. Nah, nanti dikatakan orang seperti itulah waja'alna ala qulubihim akinna. Jadi akinna ini hijab yang menutupi. Jadi waja'alna ala qulubihim akinna. Jadi ketika menganggap dunia ini satu-satunya, maka di kalbunya akan muncul penutup akinna. An yafqahu untuk memahami sesuatu di balik yang sudah mereka ketahui. Karena tadi berpikir itu bergerak dari yang kita sudah ketahui menuju kepada yang belum kita ketahui. Atau bahasa lainnya, bergerak dari yang kita sudah ketahui menuju kepada sesuatu yang tadinya menjadi misteri. Wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahda walau ala adbarihim nufura. Begitu kita bicara tentang Rabb saja tunggal, artinya tidak ada yang ada selain daripada Allah. Ini wahda itu artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Dialah nama kedua, nama pertama adalah ahad, yang kedua wahda, yang ketiga adalah wahid. Jadi itu adalah ini yang ketiga. Nah, wa idza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahda walau ala adbarihim nufura, maka dengan serta mereka berparing lari ke belakang. Kata lari ke belakang itu menjauh daripada realitasnya sebenarnya. Nah, dia. Itu hijab. Kita ambil lagi contohnya saya surat Al-Araf ini. Di surat Al-Araf ayat 46 kita baca dari 45. Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa yabghunaha wajah, dan mencoba mendistorsi, mendisorientasi manusia daripada fitrahnya, dari kebenaran. Wa hum bil akhirati kafirun. Ini tadi. Wa hum bil akhirati kafirun. Kata kafir tertutup, terhijab dari akhirat. Nah, ini sama tadi pertamanya. Kalau pertama tadi la yu'minu bil akhirah, tadi di sini adalah la yu'minuna bil akhirah. La yu'minu bil akhirah kan maknanya adalah wa hum bil akhirati kafirun. Kan sama saya maksudnya. Kafir itu apa? La yu'minuna bil akhirah. Wa ya wa bainahuma hijabun. Karena hijab
di antara keduanya, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ada hijab sehingga tidak bisa melihat adanya realitas di balik kehidupan, di balik realitas kehidupan dunia ini. Dia tidak bisa melihat keindahan sempurna di balik keindahan kupu-kupu. Dia tidak bisa menyaksikan kelembutan sempurna di balik kelembutan sutra. Dia tidak bisa melihat cahaya yang sempurna di balik cahaya matahari. Seperti itu. Wahum bil akhirati kafirun. Maka adalah hijab. Wa bainahuma hijab. Lalu siapa yang bisa Siapa yang bisa melepaskan hijab? Ya, alat Arab, mereka yang sampai pada tingkat yang paling tinggi, Arab paling tinggi, yang paling mengetahui, paling ma'rifat. Ma'rifatnya paling jelas. Dan itu adalah insan suci, rijalun. Rijalun ini adalah manusia suci. Jadi para nabi, para rasul, para imam, maksumin itu adalah rijalun al-araf yang paling paham. Sehingga ya'rifuna, dia mengenal segala sesuatu, selalu semua realitas. Ya'rifuna kullan bisimahum. Ya, semuanya adalah merupakan misdak, merupakan indikasi-indikasi saja tentang dia. Jadi tidak ada yang disaksikannya kecuali dia. Semuanya adalah merupakan tajalli saja dari dia. Ya'rifuna kullan bisimahum. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagai hijab. Jadi dalam Al-Quran ini banyak sekali kata hijab, 7 tadi. Dan kalau kita bahas itu indah sekali. Itulah Al-Quran. Dan sejalan dengan apa yang dikatakan para urafa, para ahli tadinya. Tapi karena waktu kita juga membatasi kita akhiri sampai di sini. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan Sinta dulu yang pertama tadi. Ya, Silakan, terima kasih Ustadz. Itu belum jelas Ustadz yang tadi kan kalau jadi hijab zulmani itu jelas. Tapi terus kalau kita perhatiannya terhadap pemilik semua itu malah jadi hijab juga, hijab nurani. Nah itu gimana Ustadz, hijab Ya, nurani? yang menjadi hijab tadi itu adalah justru di bawahnya Tuhan, yaitu keindahan alam non materi, alam hijab. Saya kita terpukul kepada Nabi dan Rasul, kita terpukul kepada para imam, kita terpukul kepada malaikat-malaikat, kita terpukul kepada ruh, itu kan sudah lebih tinggi daripada yang di bawah. Ya. Ya, tetapi kalau kita terpukul ke situ belum sampai ke puncak, itu sudah masih menjadi hijab. Cuma disebut hijab, ya. ya hijab nurani. Ya, karena kan yang namanya Nabi kan sebetulnya cahaya juga. Tapi kalau kita berhenti pada dia, ya kita berarti terhijab. Makanya kan Nabi mengatakan, kalian jangan berhenti pada saya, yaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, gitu. Jadi mengikuti aku bukan berhenti di aku. Ya, jadi kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku untuk apa? Untuk datang kepada Dia. Jadi untuk datang kepada Dia. Jadi nabi-nabi itu mengatakan, ikutilah aku untuk sampai kepada Dia, bukan berhenti di Dia. Nah, saudara-saudara kita kaum Nasrani karena berhenti pada Nabi Isa, menganggap Nabi Isa itu sebagai yang sempurna, sebagai entitas yang berdiri sendiri, putra Tuhan kan. Kalau putra Tuhan kan ya sama dengan Tuhan juga. Jadi itu tidak, itu bagi kita para nabi dan rasul pun juga adalah merupakan pembimbing, guide saja untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh berhenti di sana. Makanya Nabi Isa mengatakan kepada Hawariyun, man ansari ilallah. Jadi wa qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Ya. Siapa yang bisa menolong? Kata menolong itu menyertai aku untuk datang kepada Allah. Imam Husain berkata di Karbala, hal min nasirin yansuruni. Yansuruni apa? Ilallah. Karena intan surullah yansurukum. Nah seperti itu. Jadi begitu sih. Ya, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Pak Nur silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu. Bismillah. Lanjut. Baik, Ustaz. Ustaz, beri hubung kait bahawa telah berlaku kata kun, fayakun daripada ayat kursi. Lalu cahaya ayat kursi tadi bila kita hayati, dia masuk ke dalam jiwa dan memantulkan kepada ayat 3 ayat terakhir, 284, 285, 286. Beri pencerahan apa yang tersirat antara dua kaitan ni Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian kita lihat dulu surat Al-Baqarah di sini ya. Ya, ini surat Al-Baqarah. Kita lihat surat Al-Baqarah.
surat Al-Baqarah ya. Ayatnya tadi adalah, kita langsung ke 284 saja ya. Jadi ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tadi sore kita telah bahas. Baru kemudian di akhirnya lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kata lillahi dalam kaidah bahasa Arab itu kan, li itu bukan saja bermakna milik, tetapi sekaligus menyatu. Lillah. Di segala sesuatunya ini tidak bisa tidak kalau tidak bersama Allah. Kalau istilah yang tadi itu fakir. Contohnya saya dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki sesuatu, sepertinya milik kita itu kan berpisah. Misalnya kita punya mobil, kereta, kereta di luar sana ya, tidak menyatu dengan kita. Tapi kalau kereta kita dicuri, itu kan kemudian kita bersedih. Nah, kenapa ya bersedih? Kan kereta itu kan di luar sana. Artinya yang dicuri kereta bukan kita. Tapi kok kenapa kita bersedih? Ya, ada yang berduka secara mendalam. Dan sedihnya bisa lama, bahkan ada yang mungkin berbulan-bulan tersimpan sedihnya dalam dirinya karena mobilnya dicuri misalnya, atau ditipu orang. Sederhana, karena ada hubungan milik. Jadi milik itu bukan hanya kepemilikan, tapi kemenyatuan. Di ketika Tuhan mengatakan lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Tadi kenapa tadi kita merasa bersedih ketika mobil kita dicuri? Karena sebetulnya tanpa kita rasakan menyatu antara kereta mobil kita dengan kita. Nah, pemenyatuan seperti itu harusnya tidak benar. Tapi kita yang menerangkan bahwa memiliki itu artinya menyatu seperti dalam ayat ini. Lillah. Ya. Jadi kita mulai dari sini. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, apa saja itu artinya apa saja. Ya, sekecil apapun. Elektron, proton, neutron, kosmologi, makrokosmos, mikrokosmos. Semuanya itu adalah milik Allah. Ataukah bisa ada karena ada Allah? Atau bahasanya tadi, semuanya itu adalah fakir terhadap Allah. Semuanya butuh setiap saat dan selamanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Bahkan diri kita pun juga. Entah kita ungkapkan atau kita sembunyikan. In tubdu, jika kamu mengungkapkan, melahirkan, menzahirkan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam jiwa kalian. Autofu, atau menyembunyikannya. Yuhasibukum billah. Allah tahu semuanya. Allah menghisapnya. Allah menjangkaunya dengan hitungan-hitungan yang matematis dan presisi. Nah, karena Allah tahu semuanya, dialah yang bersikap adil. Ya ghafiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, ayatul kursi, bahwa tidak ada apapun selain daripada Dia. Baru kemudian itulah iman kita. Dan itulah imannya para rasul. Amanar rasulu bima unzil ilaihi. Jadi yang pertama imannya rasul itu adalah kitab suci yang diturunkan kepadanya. Jadi rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Mir rabbihi. Nah, karena rasul begitu dan kita harus ittiba kepada rasul tadi, wa man ittaba'ani. Nah, kita sebagai orang beriman juga. Secara spesifik lagi, mukmin di sini adalah berkaitan dengan para maksumin, ya. Kullun, semuanya itu amana billah. Semuanya itu apa? Malaikat, apa namanya, rasul-rasul, para maksumin, semuanya beriman kepada Allah. Juga malaikat-malaikatnya, wa malaikati, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusuli, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membedakan rasul-rasul. Semuanya rasul itu adalah sama-sama merupakan pembawa risalah daripada Robnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Jiwa kita harus kita luaskan. Kalau terjemahan awam ini, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau terjemahan yang ideal, yaitu mengatakan bahwa kita bisa menerima beban seberat apapun. Yang penting kita luaskan jiwa kita. Kata-kata wus'a, ya, wus'a itu adalah diluaskan. Dari kata wasi'un, itu luas. Illa wus'aha, kecuali kita luaskan
Jadi kalau misalnya gini, kalau kita ingin menerima tanggung jawab sebesar misalnya sebesar misalnya gubernur ataukah apa ya, ya gubernur ya kalau di Indonesia, maka kita harus memperluas jiwa kita seluas gubernur. Kalau kita ingin menerima tanggung jawab sebagai presiden, maka kita harus meluaskan jiwa kita sebagai presiden. Itu contoh ya. Contoh bahwa kalau kita ingin menjadi seperti misalnya atau mendekatilah para maksumin, para nabi dan rasul, ya jiwa kita harus diluaskan seperti seluas itu ataukah mendekati luas mereka. Kenapa? Ya kalau kita tidak luaskan dan mendapatkan cobaan seperti Imam Hussein, mungkin kita gila Pak Ustaz. Kita menjadi stres berat. Bayangkan kita lihat anak kita yang bayi dibunuh sedemikian rupa. Tetapi apa kata Bunda Zainab? Mara itu illa jamila. Kenapa? Karena usaha dia telah meluaskan jiwanya sedemikian rupa. Nah jadi dengan demikian, bagaimana caranya kita meluaskan jiwa kita? Sehingga tidak terbatas, yaitu kita memasukkan dia yang tidak terbatas. Yaitu menghadirkan dia tadinya. Dengan demikian, menghadirkan dia pada diri kita adalah dengan makrifat kepadanya, dengan makrifat yang benar. Jadi lagi-lagi pertanyaannya Pak Nur tadi kita jawab dengan ma'rifatullah, makrifat kepada Allah SWT. Dan Allah memberikan kepada kita dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat contoh-contoh role model yang telah menunjukkan kepada manusia bahwa dirinya itu adalah tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya kecuali dia. Sudah menjadi wus'aha, ya, yaitu para nabi, para rasul, dan para maksumi. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, lahir batin, dan kelapangan dada untuk memakrifati Allah SWT dengan makrifat yang sebenar-benarnya. Sehingga kita semuanya bisa menghadirkan dia saja dalam jiwa kita. Dan kita angkat semua hijab-hijab baik yang bersifat zulmani ataupun yang bersifat nurani. Sehingga benar-benar cuma dia saja yang ada pada jiwa kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.